Teknik FLSM, jika ada pertanyaan seperti ini untuk menjawab nomor satu, ya, kuis nomor satu, ya, tekniknya apakah IP address, ya, 191. Nah, untuk mendapatkan jawaban ini, sebenarnya kita nggak perlu pakai tracer, kan ada teorinya, ya. Saya ambil contoh, kita tuliskan dulu IP address-nya, ya. IP address-nya itu adalah 192.168.1.1, ya. Ini adalah pada PC1. Nah, pada PC1, kemudian subnet mask. Nah, subnet mask ini, karena ini ada 24, ya, 24, berarti 123456678.123456678, ya, sudah 16. 123456678.0, ya, 00345678. Nah, ini kita konversi aja langsung, ya. Kalau ini kita konversi, ini adalah menjadi 255, ya. Kemudian kalau ini kita konversi, ya, menjadi 255. Kemudian ini kalau kita konversi, ini menjadi 255, ya. Nah, ini menjadi 0. Nah, jadi kita sudah tahu slash 24 itu adalah ini subnet masknya. Nah, sekarang kita masukkan ke PC2. PC2, ya, IP address 192.168.1.2, ya. 1.2, subnet mask sama, ya, dia dua, apa namanya, slashnya slash 24, ya, prefixnya adalah slash 24. Kalau slash 24 berarti sama, ya. Nah, kita sudah ketemu nih, ya, sudah ketemu. Sekarang kita cek. Nah, untuk ngeceknya gimana? Ceknya dengan cara memisah, ya, memisah. Bisa kita pisahkan di sini, ya. Kita lihat subnet mask yang mana yang paling besar, ya. Di sini sama besarnya, yaitu ada 255, 2555, ya. 3 kali, di sini juga ada 3 kali. Berarti kita memotongnya di sini, ya. Memotong untuk FLSM itu di sini, ya. Jadi dari yang terakhirnya, yang terakhir dan terbesar. Nah, kita sudah tahu nih, sudah kita potong nih, ya kan? Nah, sekarang kita bandingkan. Jadi subnet masknya untuk pemotongannya sekarang kita bandingkan. Nah, di sini adalah apa namanya, ya, IP address untuk anunya, ya. Nah, ini Bapak pisah supaya enak lagi, ya. Nah, ya, supaya bisa mudah dimengerti, ya. Yang satunya adalah 2, ya. Oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini namanya, ya, namanya itu adalah network, network ID, ya, network ID. Nah, kalau yang ini di sini adalah namanya adalah host ID, ya. Jadi kita sudah tahu di sini adalah network ID, di sini adalah host ID. Nah, kita sekarang cek aja. Ya, kita lihat di sininya, kita bandingkan bahwa ini 192 yang di atas PC1 sama 192 yang di bawah ini sama. Jika mereka sama, dikasih centang. Ya, sama, ya. Kemudian di sini 168 dengan di bawah sini 168 ini juga sama. Ya, berarti dicentang. Nah, di sini sama, ya, di sini sama. Berarti ini dikasih centang. Nah, karena ini sama, maka kita bisa pastikan dia adalah sukses, ya. Berarti pingnya sukses. Nah, sekarang tinggal kalian aja hostnya. Hostnya asal kan jangan sama. Host ini wajib dia berbeda, ya. Jadi kalau ini sama ini berbeda, ya, ininya adalah berbeda, beda, ya, maka itu ibaratnya diberikan centang, ya. Kalau network ID ini harus sama, ya, sama. Kalau nggak sama, dia nggak bisa. Nah, setelah kita lihat network ID-nya sama, host ID-nya beda, maka kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya, ya, untuk kasus satu, ini jawabannya adalah reply sukses. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk kasus satu? Sudah cukup dia mengerti?
Halo? Mengerti, Pak. Oke ya, Mengerti, Pak. Bapak lanjutkan ya. Mengerti, Pak. Siapa? Nah, untuk kasus selanjutnya itu adalah kasus 2. Ya. Untuk kasus 2, pertanyaannya, teknik subnetting, ya. Jadi apakah IP address untuk mendapatkan vision replay antara ini sama ini? Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek dulu, nih Bapak copy supaya cepat aja. Untuk kasus 2 masih nggak tahu ya. Kita copy dulu. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan IP-nya. Di sini 1.1/24 ya, sama slash 24, tapi di sini 1.2 slashnya 16. Nah, di sini adalah slash 16 atau prefix 16. Prefix 16 berarti kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih kelebihan satu ya berarti ya. Nah, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sini sudah 8 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ada 16. Berarti setelahnya ini diganti jadi 0. Ya, jadi 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Karena kita sudah tahu ini jadi 0, maka ini jadi 0. Maka subnet masnya itu seperti ini. Oke ya. Maka subnet masnya itu seperti ini. Eh, Sekarang kita melakukan pemotongan. Ya. Bapak ulangi, untuk pemotongan itu cek yang paling besar. Yang paling besar di sini ketahuan sekali itu udah di bagian nomor 1. Kenapa? Karena 255-nya 3 kali. Yang sedangkannya di bawah ini cuma 2 kali ya. Kalau di bawah ini kelas B, yang di atas ini kelas C. Nah, kita akan lakukan pemotongan yang paling besar dulu. Ya. Jadi sebelah sini, ya, pemotongannya. Nah, setelah kita potong, ya, kita bandingkan ya antara networknya sama hostnya ya. Nah, kita cocokkan lagi. Ya, ini sama 192 sama sini sama 192 ya, kita garis centang. Ini sama, ini juga sama centang. Ini sama dengan di bawah sama centang. Ininya berbeda ya, ininya berbeda. Nah, kalau berbeda kasih aja centang. Nah, jika sudah ketahuan begini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk kasus 2 juga mendapatkan replay sukses. Oke, untuk kasus 2 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Cukup Pak. jelas, Pak. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti silakan di anu aja ya. Lanjut langsung kita ke kasus 3. Nah, untuk ke kasus 3 ya. Nah, sekarang kita akan cek ya. Kita akan cek bagaimana untuk kasus 3. Untuk kasus 3 IP-nya 11/24 sama ya. Sedangkan yang satunya lagi adalah 2.1 slashnya adalah 16. Ya, 16 itu berarti ininya cuma 16, berarti 255, 255, 00 pas B ya. Yang sekarang kita cek ya. Karena ini yang paling besar ya, kita ambil di sini pemotongannya ya. Bentar, saya rapikan dulu. Ya. Oke, kita potong di sini, potong nggak ya. Nah, setelah kita potong, kita akan bandingkan. Kita akan bandingkan yang atas sama yang bawah ya. Nah, ini kita bandingkan IP atas sama IP sini ya, sama dikasih centang. Di sini sama sini ya, itu juga sama, kasih centang. Nah, di sini sama di sini itu berbeda. Nah, jika berbeda dikasih silang. Nah, kemudian di host ID ini sama ya, host ID-nya sama. Nah, untuk kasus kayak gini, ya karena ini 11, ini 21, sebenarnya mereka berbeda jaringan ya, sebenarnya nggak masalah. Nah,
Tapi kita lihat dari network aja. Jadi fokusnya itu ke arah network. Fokusnya itu ke sini. Ya, fokusnya ke sini. Kita sudah tahu bahwa centangan cuma dua, enggak semuanya. Ya, enggak semua network dicentang. Ada satu yang gagal. Maka di sini akan mendapatkan jawaban request timeout. Oke ya. Nah, untuk kasus 3, saya ulangi, karena salah satu network di sini ya enggak sama, maka itu mendapatkan jawaban request timeout. Ya. Nah, ini untuk kasus nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Ya, ke nomor 4. Untuk nomor 4, kita copy dulu. Nah, kita masih nggak tahu. Ya, ini ya. Nah, kita cek 192.170.1.1/16. Ya, berarti ini adalah 0. Ini adalah 0000 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kurang. Iya. Oke, ya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah kelas A. Ya, kelas A ini adalah 0. Ya. Berarti ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kelas Banyak A kan? dia ya. Nah, setelah masuk ke kelas A, yang bawah yang atas ini adalah kelas B, yang di bawah kelas A. Oke, kita akan lakukan hal yang sama, yaitu kita potong yang paling terbesar. Di sini ada yang paling terbesar adalah di atas, ya, yang paling banyak 255-nya, maka kita potongnya di sini. Ya. Nah, kita pemotongannya di sini. Nah, setelah itu kita bandingkan. 192 sama 192 ini sama. Nah, di sini berbeda. Nah, karena berbeda kita kasih silang. Nah, maka kita sudah bisa ambil kesimpulannya. Jika berbeda, maka jawabannya adalah request ya, timeout. Oke. Untuk kasus nomor 3 sama kasus nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang IP 192.170 itu, Mm-mm. kenapa 170-nya subnet masnya tetap 111 itu, Pak? Oke ya. Jadi untuk subnet mas ya, subnet mas itu melihat dari sini. Ya, ini kalau ini namanya IP address yang ini, yang Bapak blok. Yang Bapak blok ini IP address. Subnet mas itu adalah ini. Ya, memang secara teori untuknya ini sebenarnya kelas C. Tapi ingat itu adalah perumusan aja, perumusan ya. Di dalam IP address sebenarnya itu boleh dipakai mau di kelas A itu boleh, mau di kelas C juga boleh, mau di B juga boleh. Ya, karena IP sama subnet mas itu sebenarnya berbeda fungsi. Kalau IP ini untuk pengalamatan, subnet itu untuk memisah jaringan. Nah, makanya untuknya IP ini seharusnya adalah IP kelas C, ya. Tapi ini bisa kita paksa untuk ke kelas B bisa, ya. Oke ya, sampai situ dulu ya. Kalau misalnya pertanyaannya kenapa IP kelas C bisa ke kelas B. Yang selanjutnya, kenapa di sini ibaratnya 255? Karena kita ngelihat prefix ini sebutannya adalah prefix ya. Sebutannya adalah prefix. Nah, prefix di sini 16. Berarti kita tinggal hitung aja. Kita masukkan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau ini kita jumlahkan semuanya, itu adalah 120, apa? Ini adalah 255 ya. Kalau kita jumlahkan semuanya, ini adalah 255. Tapi kalau kalian hitung angka satunya semuanya, ini adalah 16. Oke, bagaimana Mas? Ada yang mau dipertegas atau mau diperjelas? Ada yang sesuatu yang kurang? Ulun masih tidak mengerti yang itu, Pak. Kenapa 170 bukan 168? Oke, kenapa 170? Kenapa 168? Oke ya. Jawabannya itu karena soalnya adalah dipaksa 172, 170 ya. Jadi ini adalah sebenarnya memaksa. Jadi soalnya ini ya, soalnya ini memaksa. Apakah IP ini itu bisa ya? Nah, otomatis ini kita melakukan pengecekan. Nah,
170. Jadi walaupun misalnya kita ganti ini anggaplah 180 nggak masalah ya. Mau kita ganti 168 juga nggak masalah. Mau kamu ganti 123 nggak masalah karena kita menyesuaikan dari soal ya. Oke ya. Jadi kenapa jadi 170 di atas ini ya karena memang kita mau nguji IP-nya ini. IP-nya ini mau kita uji ibaratnya apakah reply atau request timeout. Oke, gimana? Baik, sudah mengerti, Pak. Oke ya. Oke. Selanjutnya ya, yang satu-satu di sini, ingat, yang satu-satu di sini itu bukanlah di IP address yang ini, bukan. Tapi ini untuk mengkonversi ke subnet mask. Ya, kita kembali ke basic, basic ya. Basicnya adalah seperti ini. Kenapa jadi 255? Ya, ini ada hubungan sama PLSM ya. Ini Bapak copy, Bapak paste dulu ya. Bapak paste. Ini adalah sama dengan 8. Totalnya kan 1 tambah 1 tambah 1 8. Tetapi kalau kita konversi, dia ada seperti ini. Ya. Apaan belas. Nah, oke, ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan semuanya pakai kalkulator, ya. Kalau kita kalkulator semuanya, ya, 128 ya, ditambah 64 ditambah dengan 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 maka jawabannya adalah 255. Oke ya, kalau ini cukup jelas ya. Ya, oke ya. Jadi ini Bapak anggap cukup jelas ya, karena angka 1 ini semuanya bisa dikonversi ya, dikonversi menjadi bit ya. Nah, itu mah alasannya kenapa di sini jadi 255 ya. Di sini juga 255. Oke, ini adalah pengetahuan dasar ya, karena nanti PLSM kita pakai ini. Oke, selanjutnya ini Bapak letakkan di atas dulu supaya enak kopinya. Oke, terakhir ya. Terakhir ini adalah kasus 5 ya. Silakan kalian ibaratnya sampaikan aja. Ini sebenarnya jawabannya adalah connect atau enggak ya. Kasus 5. Nah, ini adalah untuk kasus 5 itu adalah 1.1 ya. 92.168 1.1/16 ya. Sama 1.2. Berarti ini slashnya adalah 8. Oke, sama berarti ini ya. Ya, slash 8. Oke. Nah, Bapak akan melakukan pemotongan. Silakan kalian ambil kesimpulannya. Nah, pemotongannya kira-kira di mana? Apakah di sini atau di sebelah sini? Oke, Kanan, Pak. Sebelah kanan, Pak. sebelah kanan. Oke ya, benar. Alhamdulillah ya. Eh, ngerti ya. Nah, setelah kita cek ya pemotongan. Nah, pertanyaan Bapak, kira-kira apakah ini reply atau request timeout? Reply, Pak. Reply, Pak. Oke ya. Reply, Pak. Reply sukses ya. Oke.